Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru kamu sebagai penguji dalam ujian kinerja saya. Perkenalkan, saya Adrianus Kariman, mahasiswa PPG dengan nomor UKG 2019 01 06 6892. Hari ini Rabu tanggal 14 bulan Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja saya sebagai salah satu persyaratan untuk bisa melaksanakan ujian akhir dalam proses kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022. Materi yang akan saya pelajari hari ini bersama dengan siswa berkaitan dengan materi tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 tentang rantai makanan. Terima kasih. Selamat pagi semua anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Tuhan, semua sehat. Mana yang tidak hadir? Ya, kita senantiasa harus selalu hadir dalam sekolah. Ingat, tugas pokok kita itu adalah belajar mengajar. Ayo kita memulai. Marilah kita semua memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Satu orang dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Catherine. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi. Oke, terima kasih kepada teman kita Catherine yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi hanya untuk mengingatkan kembali Bapak, sebelum dan setelah kita melaksanakan kegiatan kita di rumah maupun di sekolah, itu harus selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Masih. Mari kita semua berdiri, kita melakukan kita mereka. Setelah itu kita sama-sama menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Silakan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Oke, tetap berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Satu orang pimpin kita, silakan. Pelajar Ambil tepuk tangan. Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi berkaitan dengan rantai makanan. Kita akan mempelajari materi pertama berkaitan dengan rantai makanan, lalu dilanjutkan dengan tentang ide. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke materi,
kita sama-sama dulu menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Silakan berdiri. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Dari materi ini dia ada pada tema 5, subtema 2 di pembelajaran 1. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 5. Sekali lagi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu di tema 5, subtema 2 pembelajaran 1. Di sana ada materi berkaitan dengan rantai makanan dan ada materi tentang idepo. Jadi sebelum kita memulai atau melanjutkan ke materi inti yang akan kita pelajari pada hari ini, kita sama-sama dulu tahu tujuan dari kita mempelajari materi tersebut. Tentu kita melakukan sesuatu itu, kita mempelajari sesuatu tentu ada tujuan. Tujuan pertama kita mempelajari materi hari ini, yang pertama, setelah kita sama-sama menyaksikan video sebentar, video berkaitan dengan materi, maka kalian diwajibkan mampu menganalisis komponen penyusun rantai makanan dengan cermat. Jadi kalian sebentar harus pandai atau harus bisa menyusun komponen berkaitan. Baik, sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang berkaitan dengan materi. Kita semua berdiri, kita sama-sama menyanyikan. Perhatikan layar. Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Baik, lagu tersebut itu berkaitan dengan, silakan dulu. Nah, sekali lagi lagu tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi apa tadi? Materi apa? Rantai makanan. Jadi lagu itu berkaitan dengan materi tentang rantai makanan. Dari dalam lagu itu ada peran makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang ada dalam lagu tersebut itu sebentar disebut sebagai rantai makanan.
sabar. Rantai makanan sabar. Baik. Lagu itu tadi lagu yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan rantai makanan. Sama-sama rantai makanan. Rantai makanan. Kira-kira mungkin ada yang tahu. Ada yang tahu tidak apa itu rantai makanan? Yang tahu silakan angkat tangan. Silakan. Marah. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Perjalanan memakan dan dimakan. Berarti di sini ada peran makhluk hidup juga yang memakan sesama makhluk hidup. Jadi sekali lagi dia katakan bahwa proses makan dan dimakan. Paham dengan kalimat tersebut? Paham tidak? Paham. Proses makan dan dimakan. Apa? Setelah makhluk hidup itu memakan sesuatu, pasti dia juga dimakan oleh makhluk hidup yang lain. Itu makanya dia disebut sebagai rantai makanan. Ya, jadi itu makanya dia disebut sebagai rantai makanan. Jadi ada proses makan dan dimakan. Dia katakan rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Coba kita sama-sama perhatikan keras. Dia bentuknya dia itu sama seperti rantai. Pernah lihat rantai itu? Pernah tidak? Bentuknya juga dalam rantai makanan itu dia berbentuk sebagai rantai. Itu makanya disebut sebagai rantai makanan. Proses memakan dan dimakan. Dari gambar tersebut, dari gambar itu, kira-kira mana yang berperan memakan pertama? Yang berperan memakan? Tikus. Dia memakan apa? Dia memakan rumput. Jadi dia makan rumput. Itu peran dari tikus. Lalu dia juga pasti dimakan. Dimakan oleh apa? Sama-sama perhatikan di sini bahwa ini yang dimaksud dengan proses memakan. Tikus ini dia memakan pati. Jadi dia memakan pati, tetapi setelah itu dia juga pasti dimakan oleh makhluk hidup yang lain. Bukan hanya tikus, ya, bukan hanya tikus yang dimakan oleh makhluk hidup yang lain. Kita semua perhatikan di sini. Kita semua tadi sudah mengetahui bahwa tikus ini dimakan oleh Nah, ular ini juga pasti dia dimakan oleh makhluk hidup lain. Pada gambar itu ular dimakan oleh ular. Itu makanya ada istilah tadi proses memakan dan dimakan. Bisa tidak? Dalam lagu tadi itu berisi tentang apa? Rantai makanan. Jangan rame-rame. Coba. Tentang rantai makanan. Tentang apa? Tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan. Apa-apa saja yang ada dalam lagu tadi? Rumput, tikus, ular, dan
rumput atau padi, ada tikus, ada burung elang, ada ular, dan ada jamur. Jadi itu yang termuat atau yang ada dalam lagu yang sudah kita pelajari. Jadi semua makhluk hidup ini pasti kita pernah melihat. Siapa yang pernah ke Sabah di kelas ini? Pernah ketemu atau ke Sabah? Siapa? Oke, semua pernah ya. Oke, kira-kira Ugi sampai di kebun atau di Sabah itu lihat makhluk apa di sana? Apa? Tikus. Siapa lagi? Oke. Ular. Tikus. Burung elang. Jadi makhluk hidup ini kita pasti sering melihat atau sering kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan juga kita pernah melihat seekor ular itu sedang memakan tikus. Seekor burung elang kita lihat dia sedang terbang, dia memakan ular. Itulah proses rantai makanan. Proses rantai makanan yang terjadi. Jadi itu beberapa makhluk hidup yang pernah kita lihat atau yang pernah kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi untuk lebih memperjelas kembali, mari kita lihat bagaimana proses dari rantai makanan tersebut. Kita sama-sama memperhatikan video bagaimana proses dari rantai makanan, mulai dari memakan sampai dimakan, sampai dia juga akan menjadi jadi. Kita sama-sama perhatikan. Perhatikan. Bapak, urutannya juga tadi sudah kita perhatikan dalam video tadi. Bapak, urutan yang pertama itu adalah padi. Yang kedua, tikus. Ketiga, ular. Empat, kelima, jamur. Jadi kita sudah melihat tadi urutannya dalam proses makan dan dimakan, ya. Jadi kita lihat tadi Bapak, padi itu dimakan oleh tikus, tikus dimakan sama ular, ular dimakan sama burung elang mati, dia akan berubah menjadi jamur. Jamur itu yang membuat tanah menjadi subur. Ya, bisa? Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari sebelum kita lanjut, masih berkaitan dengan materi yang sama. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Ada? Ya. Kalau tidak ada, mari kita lanjut. Kita memperhatikan video berikutnya itu. Video ini sebentar, dia berkaitan dengan proses makan dan dimakan. Dalam rantai makanan tadi, bagaimana proses makan dan dimakan. Sebelum kita lanjut ke videonya, kita perhatikan gambarnya. Ya, ini proses makan dan dimakan. Urutannya dia mulai dari padi dimakan sama tikus dimakan sama ular
ular dimakan sama ular, burung elang mati akan menjadi jamur. Jadi burung elang akan mati, dia akan menjadi jamur. Jamur itu yang membuat tanah subur. Tanah itu yang membuat juga padi akan tumbuh dengan sehat. Jadi proses rantai makanan itu tidak pernah berhenti. Ketika padi itu tumbuh lagi, datang lagi seekor tikus, makan padi tersebut. Ketika seekor tikus sedang memakan padi, tiba-tiba ular melihat tikus, lalu ular juga makan tikus tersebut. Lalu ular tadi dimakan oleh ular. Ketika seekor ular sedang berkeliaran, tiba-tiba dari langit atau pada saat burung elang terbang, dia melihat ada seekor ular. Lalu seekor ular akan menangkap seekor burung elang akan menangkap itu ular, lalu dia makan. Dan burung elang ini juga pasti suatu ketika dia akan mati. Jadi kita sama-sama menyimak dan memperhatikan video ini. Perhatikan. Seekor tikus dimakan ular. Ini apa? Ular sedang memakan seekor ular. Nah, sedangkan ini yang terakhir, suatu saat pasti burung elang akan mati, dan ketika dia hancur akan tumbuh jamur, dan jamur itu juga akan membuat tanah itu akan menjadi subur. Bisa ya? Jadi proses memakan dan dimakan. Pertama, dari video yang sudah kita melihat atau nonton bersama, ada proses makan dan dimakan. Ada padi dimakan sama tikus, tikus dimakan sama ular dimakan sama ular. Lalu burung elang mati, tubuhnya hancur, akan tumbuh jamur itu yang akan membuat tanaman padi akan tumbuh dengan subur. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Jadi dalam makhluk hidup yang termasuk dalam rantai makanan itu tadi, mereka memiliki perannya masing-masing. Mereka memiliki peran. Mereka memiliki perannya masing-masing. Yang pertama, kita sama-sama melihat mulai dari yang pertama. Apa tadi yang pertama? Apa tadi yang pertama? Padi. Jadi padi itu dia berperan sebagai apa? Dia berperan sebagai produsen. Berarti produsen itu ada apa? Produsen menghasilkan dari padi. Dia menghasilkan sesuatu. Apa yang dimakan oleh tikus pada padi? Biji padi atau buah. Biji padi itu yang dimakan sama tikus. Karena padi ini dia menghasilkan biji sehingga tikus makan. Ya, jadi padi dia berperan sebagai produsen atau menghasilkan. Sedangkan yang kedua tadi setelah padi ada tikus. Peran dari tikus apa? Siapa yang tahu? Maira.
konsumen satu. Dia berperan sebagai konsumen satu. Peran sebagai konsumen satu karena dia yang pertama memakan hasil dari Pak di atau buah dari Pak Dita. Setelah tikus ada Ular. ular berperan sebagai Konsumen konsumen dua. Ada konsumen satu, ada konsumen dua. Mengapa ular disebut sebagai konsumen dua? Karena dia yang memakan tikus. Bukan berulang ya. Ular makan tikus. Ular juga bukan makan pati. Itu urutan. Itu makanya ular disebut sebagai konsumen dua. Setelah ular ada elang. Dia berperan sebagai apa? Bisa sedikit. Konsumen tiga. Jadi ular berperan sebagai konsumen tiga. Apakah sampai di situ? Sampai di situ tidak? Tidak. Bagaimana elang? Berarti suatu saat burung elang ini pasti akan mati. Lalu dia berperan sebagai apa? Ketika dia mati, dia berperan sebagai Riko. Besar sedikit. Pengurai. Dia berperan sebagai pengurai. Jadi setiap makhluk hidup yang ada dalam rantai makanan itu memiliki perannya masing-masing. Bisa paham ya? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Harus semangat. Kita berdiri dulu. Selalu semangat. Jangan mengikuti pelajaran itu harus semangat. Sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan itu dapat berguna atau dapat kita paham dan mengerti, sehingga pulang ke rumah sebentar kita akan membawa hasil dari apa yang kita pelajari di sekolah. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Ada tidak pertanyaan berkaitan dengan materi yang berkaitan dengan rantai makanan? Ada tidak? Ada tidak? Tidak. Ya, tidak ada. Berarti semuanya sudah mengerti atau semuanya sudah paham. Jadi bukti dari paham atau tidaknya kalian itu kita akan atau kalian akan mengerjakan sebentar dalam kerja yang berkaitan dengan materi. Silakan duduk dalam kelompok yang sudah ditentukan. Silakan duduk dalam kelompok yang sudah ditentukan. Sudah? Jadi ini lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Baik, perhatikan, jangan dulu tulis. Perhatikan di sini. Jadi petunjuk pertama itu yang pertama, jadi jangan lupa tulis nama kelompok, nama kelompoknya itu apa. Lalu yang kedua, perhatikan suruhannya. Ya, suruhannya apa yang harus kalian kerjakan di situ. Bisa tidak? Bisa.
Kerjakan dengan baik ya. Ya, kerjakan dengan baik sesuai dengan suruhan. Jadi kerjakan dengan baik. Semua anggota kelompok harus aktif memberikan pikiran, memberikan pikiran atau pendapat berkaitan dengan apa yang akan kalian lakukan. Silakan. Siap. Jadi silakan mewakili dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil. Silakan. Dari kelompok 1. Kita sama-sama mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan. Membuat miniatur rantai makanan. 1. Rumput. 2. Tikus. 3. Ular. 4. Burung elang. 5. Jamur. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan. 1. Produsen rumput atau padi. 2. Konsumen 1. Tikus. 3. Konsumen 2. Ular.
kelompok 1. Dari kelompok 2 silakan. Membuat satu rantai makanan. 1 rumput, 2 tikus, 3 ular, 4 burung elang, 5 burung elang mati atau jamur. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan. 1 produsen, rumput. Konsumen 1, tikus. Konsumen 2, ular. Konsumen 3, burung elang. Pengurai jamur. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan, dan terakhir hari kelompok 3. Silakan. Silakan. Boleh. 1. Membuat miniatur rantai makanan. 1 rumput, 2 tikus, 3 ular, 4 burung elang, 5 elang mati atau jamur. 2. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan. 1 produsen, rumput. 2 konsumen, 1 tikus. 3 konsumen, 2 ular. 4 konsumen, 3 burung elang. 5 pengurai elang mati atau jamur. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu kalian sudah membuat miniatur berkaitan dengan rantai makanan. Kalian juga sudah melakukan atau memahami apa peran dari masing-masing ke makhluk hidup yang ada dalam rantai makanan tersebut. Ya, jadi dalam rantai makanan ini, dalam teks di sini ada teks berkaitan dengan rantai makanan. Di sana ada berapa paragraf? 4 paragraf. Yang jelas setiap paragraf itu pasti memiliki ide pokok. Kalian tak masih ingat tuh apa ide pokok? Siapa yang masih ingat? Ide pokok siapa? Siapa yang masih ingat berkaitan dengan ide pokok? Hah? Apa ya? Pikiran utama, atau ide atau gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Dari keempat paragraf itu tadi pasti memiliki ide pokoknya masing-masing. Jadi tugas kedua yang harus kalian kerjakan itu adalah menentukan ide pokok dari keempat paragraf tersebut. Ini lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Di sini kalian menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Silakan. Paragraf pertama itu ide pokoknya tentang apa? Paragraf kedua ide pokoknya apa? Paragraf ketiga ide pokoknya apa? Paragraf keempat ide pokoknya apa? Silakan.
Sudah atau belum? Sudah. Yang sudah silakan kumpul lembar kerjanya silakan. Silakan kumpul. Baik, terima kasih. Kalian sudah mengerjakan lembar kerja berkaitan dengan materi. Sekali lagi, berbicara tentang rantai makanan itu bagaimana proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup. Ada yang berperan, misalnya yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen satu, ada yang berperan sebagai konsumen dua, ada juga berperan sebagai konsumen tiga, ada yang terakhir adalah pengurang. Ya, bisa tidak? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau ada pertanyaan, jadi kalian juga harus mengerjakan. Jadi ini kerjakan secara kelompok di rumah juga berkaitan dengan soal, soal evaluasi yang sudah kita pelajari berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi setiap kelompok itu perhatikan, ya. Nah, setiap kelompok itu harus mengerjakannya dengan baik. Karena itu menguji berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Bisa? Oke, jadi kalau sudah paham berkaitan dengan tugas, perhatikan ke sini. Kalau sudah paham berkaitan dengan tugas yang akan kalian kerjakan nanti, pesan saya di rumah itu jangan lupa untuk belajar. Setiap hari harus rajin datang ke sekolah. Jangan malas ya, jangan malas. Setiap hari harus datang ke sekolah. Bisa ya? Jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini.
pulang sekolah sebentar, hati-hati di jalan. Semoga kita semua ibadah dengan selamat. Karena di awal tadi kita mengawali kegiatan kita dengan doa, maka di akhir pembelajaran juga mari kita sama-sama mengakhiri dengan berdoa. Satu orang sampai jumpa besok. Terima kasih.